Soal nomor 6, kalian diminta untuk mencari besar perpindahan. Karena ini grafik antara V dan T, artinya mencari perpindahan itu sama dengan mencari luasan masing-masing dari bangun yang terbentuk dari grafik tersebut. Tapi ingat, ada kata perpindahan di sini, di mana perpindahan itu adalah vektor. Sehingga kalau katakanlah grafik yang di atas sumbu X yang di sini, katakanlah ini positif, maka yang di bawah adalah negatif. Kenapa? Karena perpindahan merupakan vektor. Langsung saja, karena mencari perpindahan setara dengan atau sama dengan mencari luasan per bagian dari bangun yang dibentuk. Kalau kita lihat bangun yang di atas sumbu X ini bisa kita pecah menjadi dua bagian. Terserah kalian mau memecah menjadi berapa bagian. Saya memecah menjadi dua bagian, dan bagian yang ini juga. Oke, saya pilih bagian yang pertama dulu, yakni luas trapesium. Yakni luasnya adalah alas, jumlah alas sejajar atau jumlah sisi sejajar, ini sisinya dengan ini, berarti sisi sejajar kali setengah kali tinggi. Kalau kita perhatikan nih, sisi sejajarnya adalah 9 ditambah 8 kali setengah kali tinggi. Tingginya kalau kita lihat adalah 2. Kita sederhanakan sehingga kita mendapatkan angka 17. Oke, kemudian luas segitiga yang biru, luas segitiga, bangun segitiga, alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya kalau kita lihat di sini, alasnya berarti 2, kemudian tingginya kali 2 dibagi setengah 2. Oke, kemudian segitiga yang di bawah, karena ini ya di bawah sumbu X berarti minus ini ya, yakni alasnya adalah 9 ke 11 berarti juga 2, alas kali tingginya juga 2 dibagi setengah, dikali setengah atau dibagi 2, berarti minus 2. Kemudian kita totalnya berarti sigma perpindahan berarti luasan masing-masing, yakni luas, katakanlah luas ini luas pertama ya, yang trapesium 1 tambah luas kedua tambah luas ketiga. Luas 1 17 plus 2, kemudian luas 3-nya minus 2, sehingga kita memperoleh 17 meter perpindahannya, yakni yang A. Soal nomor 7. Pada soal nomor 7, kalau kita perhatikan gambarnya atau grafiknya, ini setara dengan kita mencari persamaan pada konsep gerak parabola. Oke, dalam soal kalian diminta untuk mencari jarak pemain ya, jarak antara pemain saat pertama kali memukul bola sampai diharapkan bola itu masuk ke B, atau jarak dari A ke B. Ini kalau kita lihat pada konsep gerak parabola itu sama dengan mencari jarak maksimumnya. Berarti kita memperoleh X max ya, maksimum itu persamaannya adalah V0 kuadrat. V0 berarti percepatan awal, sin 2 theta dibagi G. Kita masukkan, kecepatannya adalah awalnya adalah 20 kuadrat, sin berarti 2 kali 30 dibagi G nya kita pakai 10. 20 kuadrat 400, 2 kali 3 60, berarti sin 60 sama dengan setengah akar 3 dibagi 10. Kita mendapatkan, kita coba sederhanakan, dan ini dengan ini
20. Berarti kita mendapatkan angka 20 akar 3 meter. Jarak maksimum antara titik A sampai titik B. Soal nomor 8. Ada sebuah sistem roda, ada 4 roda A, B, C, dan D, di mana masing-masing roda memiliki jari-jari masing-masing. Kemudian kita diminta untuk mencari kecepatan linier di roda D. Cara mencarinya adalah kita harus menghubungkan hubungan antara masing-masing roda tersebut. Kita memiliki persamaan bahwa konsep awalnya adalah ketika ketika satu pusat, maka yang memiliki nilai sama adalah kecepatan sudutnya. Oke, ketika satu sistem dalam persinggungan, maka satu persinggungan yang sama adalah kecepatan linearnya. Nah, contohnya ini, yang satu pusat antara B dan C, berarti omega B sama dengan omega C. Yang bersinggungan, contohnya ini, sistem satu persinggungan. Kalau begitu, kita memiliki persamaan lagi, VC sama dengan VD. Kemudian roda A juga bersinggungan dengan B, berarti kita punya persamaan lagi, VA sama dengan VB. Apa hubungan antara omega dengan V, kecepatan? Yakni kecepatan linear sama dengan omega dikali R. R-nya adalah jari-jari. Oke, kita perhatikan, kita sudah punya jari-jari masing-masing, yakni A adalah 2 cm, B 6, kemudian C 2 cm, dan D adalah 4 cm. Dan kecepatan linear roda A 3, berarti di sini ya 3 meter per second. Dan kita diminta mencari linear di D. Kalau begitu, D itu kan punya hubungan dengan C, dan C punya hubungan dengan B, dan B punya hubungan dengan A. Kalau begitu, kita mencari dulu antara hubungan B dengan C. Oke, B dengan C itu yang sama adalah satu pusat, yakni omega B sama dengan omega C, dan B punya hubungan dengan A, yakni kecepatan linearnya sama. Oke, karena kita sudah punya VB, ya, VB itu kan sama dengan omega B dikali RB. Oke, omega B 3, kecepatan linear B 3, omega B yang kita cari, RB nya 6, jadikan meter ya, 6 cm, 10 min 2, sehingga kita sekarang memperoleh omega B sama dengan 3 dibagi 6, 10 min 2. Kita memperoleh, naik ke atas, 300 dibagi 6, kita mendapatkan 50 radian per second kecepatan B. Oke, dan berarti kita mendapatkan juga omega C karena satu pusat, 50 radian per second.
dan C punya hubungan dengan D, yakni memiliki kecepatan linear yang sama, VC VD. Berarti VC itu sama dengan omega C dikali RC. Omega C nya ini 50, kemudian RC nya 2 cm, 2 kali 10 min 2, 100 10 min 2 sama dengan 1 meter per second. Nomor 9. Pada soal nomor 9, kalian diminta mencari besar usaha pengereman dari mobil, di mana ketika mobil mengerem, dia sudah menempuh jarak 10 meter. Pengereman ini menghasilkan perlambatan sebesar atau minus percepatan ya, perlambatan atau minus percepatan sebesar 5 meter per second. Ketika mencari usaha, kemudian ada konsep pergerakan, kita kan memiliki persamaan usaha sama dengan gaya dikali S atau perpindahan. Namun karena ini menghubungkan dengan kecepatan, kita bisa mencarinya dengan W sama dengan sigma atau perubahan. Kita bisa mencarinya dengan W sama dengan perubahan dari energi kinetik. Kenapa? Karena dikaitkan dengan pergerakan atau kecepatan. W sama dengan berarti setengah mv kuadrat. Massa sudah ada, yang belum kita adalah V nya. Berarti kita mencari V nya dulu. Kita hubungkan dengan GLBB diperlambat. Jadi kita punya hubungan karena sudah ada jarak, berarti kita punya hubungan VT kuadrat V0 kuadrat minus perlambatannya 2 RS. Di sini adalah kecepatan akhir, kecepatan awal, percepatan, kemudian jaraknya. Sudah ada A-nya, kemudian ada S-nya, kemudian ada kata-kata berhenti di sini. Berarti VT-nya sama dengan 0. V0-nya yang kita cari. Kenapa minus? Karena perlambatan. Kalau dia kecepatannya meningkat, berarti ini positif. Karena ini perlambatan minus. Kemudian 2, perlambatannya adalah 5, jaraknya yang sudah ditempuh adalah 10. 0 V0 kuadrat 100. Ini kita pindah, kita mendapatkan 100 sama dengan V0 kuadrat, sehingga kita memperoleh V0 sama dengan akar 100, yakni 10 meter per second. Nah, kita sudah mendapatkan W sama dengan setengah, masanya 800 dikali 10 kuadrat, 400 kali 100, 40.000 Joule. Soal nomor 10. Ini kalian diminta mencari massa jenis benda yang dicelupkan ke dalam fluida. Fluida adalah zat alir atau zat alir ya. Pada soal ini dikaitkan dengan yang namanya gaya apung. Gaya apung itu atau dikenal dengan gaya Archimedes. Nah, kita memiliki persamaan ini. Gaya apung itu adalah F apung itu sama dengan rho atau massa jenis fluida kali volume benda yang tercelup dikali gravitasi. Namun karena dalam soal ini sudah diketahui perbedaan berat ketika benda dimasukkan ke dalam fluida,
berbeda dengan ketika ditimbang secara langsung atau di udara. Dalam soal itu ada perbedaan, yakni kalau kita perhatikan ini namanya alat dinamometer, alat untuk mengukur berat benda. Kalau kita perhatikan ada selisih, yakni 2 Newton. Jadi antara 6 kemudian turun ke 4, berarti ada selisih 2 Newton. Artinya dari ketika ditimbang di udara adalah 6 Newton, kemudian di fluida 4 Newton. Berarti gaya apung itu juga bisa dicari dengan menggunakan berat di udara dikurangi berat di fluida. Sehingga kita sudah punya gaya apungnya adalah 6 dikurangi 4 sama dengan 2 Newton. Setelah itu kita sudah punya gaya apungnya dan punya persamaan yang ini. Coba kita turunkan ke sini. Berarti 2, kemudian fluidanya, raw fluida adalah air, yakni 1000. Kemudian volume benda belum diketahui, gravitasnya 10. Sehingga kita memperoleh volume benda sama dengan 2 dibagi 10.000 atau 2 kali 10 min 4. Kita masih ingat massa jenis itu bisa dicari dengan massa jenis benda, itu bisa dicari dengan massa benda dibagi volume benda. Massanya adalah 600 gram, kita rubah menjadi kilogram, berarti 0,6 dibagi volume benda 2 10 min 4, 6 min 10 min 1 2, kemudian yang ini naik ke atas jadi positif 10 min 4, 10 positif 4, 6.000 ya dibagi 2, 3.000 hasilnya kilogram per meter kubik.